saatnya. Ada banyak kata dalam jiwa yang tercipta, menyatu dalam bahagia, bersama dalam suasana. Sambutlah tanganku kasih, satukan rasa di hati, pastikan diri. Genggamlah tanganku sayang, satukan rasa di hati, yakinkan diri. Langkahkan kaki, jalani hidup ini, bersama dalam cinta, berdua dalam cinta. Terbuai hati saat kau ucap janji, tersanjung diri ini saat kau ucap cinta. Surat cerai ini palsu. Secara hukum, Anda masih suami Indah. Perkawinannya dengan laki-laki lain juga bisa dibatalkan. Dan Indah sendiri bisa dituntut dengan tuduhan melakukan poliandri, memiliki suami lebih dari satu. Kita bisa ajukan surat palsu ini ke pengadilan. Tapi Pak, saya tidak mau Indah masuk penjara. Saya hanya mau dia kembali ke saya, Pak. Itu bisa diatur dalam tuntutan Anda nanti. Dan Anda bisa mendapatkan Indah kembali. Ibu Indah ada? Ada di kamar, silakan masuk Pak, biar saya panggilkan. Nggak usah. Ini sangat mendesak, saya harus ketemu langsung. Saya masuk kamar kamu dengan cara seperti ini. Tapi terus terang, saya tidak bisa hidup tanpa kamu dan anak saya. Kamu udah gila ya, Wi? Kamu kan tahu kalau saya udah kawin sama Mas Hari. Semuanya itu tidak benar. Karena saya tidak pernah menceraikan kamu. Dan saya ingin membuktikan sama kamu kalau surat cerai ini palsu. Kamu lihat. Ini bukan tantangan saya. Ini sengaja dibuat oleh Asri supaya memisahkan kita. Tapi, Wi... Enggak. Saya harus membawa kamu dan anak saya. Erwin, jangan, Erwin, jangan, Erwin, Indah, Kita ikut. Ayo, Indah. Ayo. lepasin saya, Wi. Erwin, lepasin saya. Indah. Ayo. Erwin. Istri kamu. Indah istri saya. Bukan istri kamu. Saya tidak pernah menceraikan dia. Itu artinya dia tetap istri saya. Erwin, diam kamu. Lepaskan mereka dan tinggalkan rumah ini. Kalau tidak, saya akan laporkan kamu ke polisi. Silakan, laporkan ke polisi. Tapi mereka tidak akan bisa menahan saya. Karena saya tetap adalah suaminya yang sah. Kamu yang harus hati-hati. Kalau tidak, kamu yang akan masuk dalam penjara. Ayo, Indah. 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 Indah.
tinggal kita yang baru. Maafin saya ya. Saya membawa kamu dengan cara seperti ini. Tapi saya janji, mulai sekarang tidak seorang pun yang bisa memisahkan kita. Hidup saya selama ini terasa sangat hampa tanpa kamu. Dan kita akan membuka lembaran hidup yang baru. Papa janji Papa akan menjaga kamu, sayang. Dan Papa akan selalu membuat kamu bahagia. Meskipun begitu, kamu tidak akan pernah bahagia, Win. Dan kamu tidak akan pernah memiliki saya. Ida! Kamu kenapa, Win? Pergi! Tinggalkan saya sendiri! Tapi kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya? Pergi! Tinggalkan saya sendiri! Atau saya bunuh diri! Ada apa, Mbak? Saya nggak tahu. Kenapa Erwin tiba-tiba marah-marah sama saya? Boleh saya bicara dengan dia, Mbak? Ada apa sih, Mas? Tadi saya lihat kamu gak makan. Seharian diem aja. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Kamu cerita dong sama saya. Mungkin saya bisa membantu memecahkan masalah kamu. Gak apa-apa. Saya gak apa-apa. Lihat tuh, kamu sampai keringetan begitu. Saya lapin ya. Ngapain sih dari tadi ngeliatin terus? Enggak. Cuma kok kelihatannya perut kamu nggak ada perubahan apa-apa. Masih kelihatan kempes. Mana mungkin bayi dalam kandungan bisa berkembang, Mas? Kalau ibu yang mengandungnya stres. Keinginan kamu supaya saya menikahi kamu sudah terlaksana. Sekarang kamu bilang stres. Kenapa lagi? Uang, Mas. Kita sama sekali nggak punya uang. Itu yang membuat saya stres. Kalau Mas cuma duduk dan memandangi perut saya terus, kita nggak akan punya uang, Mas. Sekarang lebih baik Mas pergi ke Hesti dan minta uang sama dia. Saya sudah tidak punya hak meminta suatu apapun sama dia. Mas bukannya tidak mempunyai hak, tapi Mas tidak mempunyai keberanian. Dasar pengecut. Terus terang saya sangat kecewa sama Mas. Ada apa, Anita? Gawat, Tante. Handi datang mulai curiga dengan kehamilan saya. Kalau sampai dia tahu hamil saya ini bohong-bohongan, kita bisa hancur, Tante.
Gini Anita. Di saat dia tidak ada di rumah, kamu pura-pura menggugurkan kandungan kamu. Dan kamu juga harus bilang sama dia kalau kamu menggugurkan kandungan karena dia tidak punya uang untuk membiayai kehamilan kamu. Juga untuk anaknya nanti serta masa depannya. Beres kan? Mama jahat! Poppy gak nyangka Mama selalu mencari jalan untuk mendapatkan uang dengan cara yang kotor. Berarti dulu Mama mengusir Papa karena Papa sakit dan gak bisa cari uang. Iya kan? Poppy, kamu nggak boleh bicara begitu pada Mama. Poppy gak mau tinggal lagi sama Mama. Poppy benci sama Mama. Poppy, Apa? Mama juga sama jahatnya. kamu sih terlalu memanjakan anak sekarang. Lihat kan, dia jadi kurang ajar dan berani sama kamu. Sekarang kamu bujuk dia supaya dia tidak pergi dari sini. Ah, tenang aja Tante. Dulu kan juga Poppy pernah seperti ini, bilang mau pergi. Buktinya dia nggak pergi kan. Halo, Halo, bisa bicara dengan Agung? kalau boleh tahu dengan siapa saya bicara? Saya dari Poppy. Sebentar. Poppy mau bicara sama kamu. Dia pacar kamu yang kamu ceritakan tadi malam ya? Iya, Ma. Halo? Halo, Gung. Aku pengen balik lagi ke Bali. Loh, kemarin kan kamu baru datang. Kok sekarang sudah mau berangkat lagi? Kamu gak mau ketemu papa kamu? Nanti, begitu saya kembali lagi. Saya juga nggak lama kok, Ma. Cuma nganter Poppy aja. Bukannya dia juga baru datang kemarin? Iya, tapi barusan dia ribut besar sama mamanya. Kenapa? Emangnya dia nggak boleh pacaran sama Mas Agung? Bukan, ibunya kawin lagi. Kenapa dia keberatan? Karena ibunya kawin sama laki-laki yang sudah berkeluarga. Kemarin, dia menyeret bapak tirinya untuk kembali ke keluarganya. Tapi ibunya marah, terus dia ditampar. Bu Yana, Iya Pak. Priti sudah bangun? Belum Pak, mungkin capek. Pak, kita harus terus-menerus mempengaruhi pikiran Non Preti tentang ibu mertuanya itu. Kalau enggak, Non Preti bisa berubah pikiran lagi. Iya. Bapak kok sedih? Iya, saya merasa sedih membayangkan bagaimana perlakuan mertuanya Priti ketika Priti tinggal di rumahnya. Dia bukan saja berhasil membunuh bayi dalam kandungan Priti, tapi lebih jauh lagi, dia membahayakan nyawanya Priti. Sedih saya kalau membayangkannya. Bapak jangan sedih. Yang penting kan Non Preti sekarang sudah kembali, Pak. Iya. Tapi saya tetap merasa khawatir. Priti belum menyadari ada bahaya jauh lebih besar yang mengancam jiwa dia. Kalau saja Priti masih juga mendengarkan bujuk rayu mertuanya melalui Sinanda itu. Bapak harus memberikan kepercayaan pada Non Preti. Non Preti itu kan bukan anak kecil lagi. Dia sudah bisa membedakan antara yang buruk dengan yang tidak. Dia pasti akan terenyuh mendengarkan pembicaraan kita. Iya.
Halo? Halo, selamat pagi Anwar. Bung Jahan, apa kabar? Enggak, aku cuma mau ngabarin aja. Anakku Farid nanti malam pulang dari Amerika. Aku harus mengikat dia supaya dia mau menetap di sini. Maksud Bung Jahan mau mengikat Farid dengan Priti, iya kan? Maksudku begitu. Gimana kalau nanti malam kamu datang ke rumahku sama Preti? Wah. Saya nggak berani janji tuh Bung Jahan. Begini saja, saya akan tanya Priti. Kalau dia oke, segera saya hubungi Bung Jahan. Ya? Oke, aku tunggu kabarmu, War. Oke, selamat pagi. Kita harus segera menjodohkan Priti dengan Farid. Betul itu Pak, betul. Biar saya buka. Itu pasti teman saya. Halo sayang. Yuk. Loh, aku kan mau kenalan dulu sama mama kamu. Duh, lain kali aja yang ya. Yuk. Nanda, kapan kamu mau menelpon Preti? Saya akan menelpon sampai keadaan kira-kira sudah tenang, Ma. Soalnya sementara waktu ini saya yakin dia masih emosional. Sampai sekarang Mama nggak habis pikir. Kenapa Mama sampai dituduh sekejam itu? Ma, saya kan udah bilang sama Mama, kalaupun Mama jadi dia, tentunya sikap Mama akan sama. Walaupun tuduhan itu nggak betul, Ma. Tapi kalau dipikir secara logika, ya wajar. Nanda, sikap kamu membuat Mama merasa kalau kamu juga menuduh Mama. Mama berani sumpah, Nak. Mama tidak melakukan kejahatan itu. Lebih baik Mama mati daripada Mama jadi pembunuh. Ma, saya tidak menuduh Mama. Tapi biar Mama bersumpah 1000 kali pun, Preti tetap menyangka Mama yang melakukan hal itu, Ma. Karena obatnya ada di kamar Mama. Mama kasihan sama kamu, Nak. Kamu jadi pisah dengan istri kamu gara-gara kejadian ini. Ma, saya yakin waktu akan menolong. Dan sekarang kita cari tahu bagaimana obat itu ada di kamar Mama dan bisa terminum oleh Preti, Ma. Kira-kira siapa ya yang melakukan? Jangan-jangan ini perbuatan pembuatannya Preti, Ma. Rasanya nggak mungkin seorang pembantu punya pikiran sejahat itu. Sudahlah, lebih baik sekarang kamu telepon Preti. Jangan menunggu terlalu lama. Nanti masalahnya jadi tambah rumit. Iya, Ma. Saya akan telepon dia begitu waktunya sudah tepat, Ma. Aku ambil inisiatif datang kemari. Karena kalau nggak hari ini, kapan lagi anak kita bisa ketemu? Iya. Anakmu mana? Bu Yana, Priti mana? Sedang di kamar Pak Dandan. Malum anak perempuan, Bapak kayak nggak tahu aja. Tapi jangan, saat ini Priti sedang sedih. Karena hari ini bertepatan dengan tanggal meninggal mamanya. Tapi kita
nggak usah menyinggung soal itu. Ya ibaratnya membuka luka lama. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita jangan membicarakan soal pernikahan dulu. Ya kebetulan suasananya sedang kurang mendukung. Kita bicara ringan-ringan saja lah. Hai. Nah ini Priti. Apa kabar? Baik. Apa kabar Om? Baik. Kamu tambah cantik aja. Oh, bener bisa aja. Kapan lo balik dari Amrik? Kemarin. Lama juga ya lo tinggal di sana? Lumayan, setelah gue selesai kuliah, gue sempat kerja juga di sana. Asik dong kerja di sana. Berarti sekarang lo udah punya istri orang sana juga dong? Gak juga. Emangnya gampang cari istri. Lo gimana? Baik-baik aja? Gue baik-baik aja. Sekarang kan gue udah married. Udah married? Iya. Halo. Nanda. Bentar ya, aku pindah kamar dulu. Tunggu. Gue terima telepon di kamar dulu ya. Om, permisi ya. Priti. Priti itu akhir-akhir ini dia suka jahil. Barusan kamu pasti terkejut kan dia bilang bahwa dia sudah menikah. Kena kamu dikerjain sama dia. Ya Nanda. Preti, saya mohon kamu kembali sayang. Ma bersumpah demi Allah puluhan kali bahwa dia tidak mengenal soal tablet itu sayang. Dan sekarang kami sedang menyelidiki gimana tablet itu bisa di kamar mama. Udahlah, kamu lupain aja semua yang udah terjadi kemarin. Mana bisa saya melupakan begitu saja, Preti? Lalu, bagaimana dengan cinta kita, Preti? Kita udah janjikan untuk saling setia dan menyayangi. Saya tetap cinta sama kamu. Saya juga tetap ingin kita saling menyayangi. Dan saya juga nggak pengen pisah dari kamu. Tapi saya nggak mungkin kembali lagi ke sana. Sekarang kalau kamu masih sayang sama saya, kamu harus mau tinggal di sini. Lalu, bagaimana dengan Mama? Saya nggak mungkin ninggalin dia sendirian, berarti. Dan kalau sampai terjadi apa-apa dengan Mama, ya saya tidak akan maafkan diri saya. Halo? Halo, Preti? Halo? Iya. Oke, kita jadi jalan tengahnya. Saya akan minta izin Papa supaya mengizinkan mama kamu tinggal di sini. Dan kalau mama kamu tinggal di sini, saya sama Papa akan merasa lebih aman. Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, nanti saya akan bicarakan sama Mama. Oke, kamu kabarin saya ya. Iya. Bye. Bye. Dia minta kamu bicara apa sama Mama? Dia minta saya bujuk Mama agar kita tinggal di rumah Preti, Ma. Loh, Faris sama Om Johannya mana, Pak? Baru saja pulang. Ada urusan mendadak. Mereka mau pamit sama Non, tapi Non masih telepon. Tadi Nanda telepon. Ngapain? Dia minta saya untuk kembali, Pak. Lalu? Saya nggak mau. Bagus. Papa suka dengan ketegasan anak Papa. Saya nggak tegas kok, Pak. Saya cuma nawarin jalan tengah aja sama Nanda supaya dia mau tinggal di sini. Tapi dia nggak mau karena dia nggak tega ninggalin mamanya sendirian di sana. Terus saya tawarin aja supaya dia mau tinggal di sini sama saya. Dan dia setuju. Yaudah deh, Pak. Saya kamar dulu ya. Pak, biarkan saja mamanya Nanda tuh kemari. Dia juga nggak akan betah di sini. Kasih saya waktu 2 hari saja untuk membuat dia angkat kaki dari sini. Gue nelfonnya sekarang aja ah. Nekat banget sih lo. Ini biarin aja. Orang dari pertama emang gue niat banget ngedapetin Denny balik. Belakangan malah istrinya bikin gue tambah semangat. Ya udah. Halo? Dan saya lagi stres banget nih. Kenapa?
Barusan saya lihat papa saya sama istri mudanya peluk-pelukan. Kayak mereka sengaja deh, Den, mau nyakitin saya. Biar saya bunuh diri. Tria, udahlah. Gara-gara waktu itu lipstik kamu nempel di baju saya tuh jadi berantem sama Mita. Tria, saya minta tolong jangan bikin hancur rumah tangga saya. Lipstick, Den? Lipstick apaan? Saya nggak pernah kayak gitu sama kamu. Ngapain coba saya kayak gitu sama kamu, Den? Tapi kalau itu bikin kamu berantem sama Mita, saya minta maaf, Den. Saya janji saya nggak akan pernah kayak gitu lagi sama kamu. Tapi please, Den, please, saya perlu banget ketemu kamu hari ini. Den, please. Aduh, kenapa ya, Den? Hidup saya harus kayak begini terus. Kayak nggak ada orang yang peduli sama saya. Kalau kayak gini cara saya bunuh diri aja deh. Kamu nggak perlu begitu, Tria. Nggak apa-apa, Den, nggak apa-apa. Kalau emang kamu nggak bisa ketemu saya, atau emang berat banget buat kamu untuk ketemu saya, ya udah nggak apa-apa, Den. Ya, oke. Kamu ada di mana sekarang? Buat apa kamu nanya? Toh kamu juga nggak akan kesini. Oke. Saya ke situ sekarang, ya. Saya ya di tempat yang biasa kita ketemu lah, Den. Ya, bye. Pak, kita muter balik ya, Pak. 20 menit lagi pasti nyampe nih. Lo pulang dulu, ntar gue nyusul. Oke deh. Bisa tolong angkat? Ya, kamu tabah aja, sabar. Gak usah sampai bunuh diri gitu. Tapi saya udah gak kuat, Den. Untung Bapak ambil tindakan itu. Kalau tidak, bisa hilang tender kita, Pak. Karena saya yakin mereka ingin memenangkan relasinya. Kamu follow up terus ya. Baik, Pak. Kalau ada perkembangan selanjutnya, saya akan hubungi Bapak secepatnya. Bagus. Ini kamu pelajari. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Misi, Pak. Mitanya ada? Non Mita nggak ada, Pak. Silakan, Pak. Bapak mau minum apa? Tolong bikinin saya minuman dingin. Baik, Pak. Sebentar saya buatkan. Bi, biar saya angkat, Bi. Baik, Pak. Halo? Bisa bicara sama Mita? Mitanya tidak ada di rumah. Dari siapa ini? Halo? Mita! Hei! Mana Mita? Buat apa kamu datang dan mencari anak saya? Anak kamu? Darah kotor seperti kamu tidak pantas punya anak seperti Mita. Mita anak saya. Bajingan!
Apa-apaan kalian ini ya? Kalian berantem seperti anak kecil. Dan kamu Bobby, untuk apa kamu datang ke rumah ini ya? Saya mau bicara sama Mita. Mita tidak ada di rumah dan saya bilang jangan datang lagi ke sini. Pergi sana. Pergi. Dan saya ke toilet sebentar ya. Ya, saya tunggu di sini. Mana? Mana katanya dia ada di sini kan tadi? Papa nggak bohong. Tadi dia ada di sini. Toiletnya banget. Yuk, ntar aja deh. Mita, Mita. Dengar, Udah lah, nggak usah ngarang-ngarang cerita lagi. Kenapa sih? Mita, Papa nggak bohong. Papa baru saja melihat dia ada di sana. Dan makasih banget ya buat waktunya. Ya, sama-sama. Kamu nggak mau ikut bareng saya? Nggak usah, makasih. Oke, bye. Ya. Denny, apa kabar lu? Baik-baik, Sal. Ngapain lu temen di sini? Gue lagi ini habis interview kerjaan biasa. Papa yang bicara. Tadi Papa benar-benar melihat ini. Dia berada di. Lu kan udah sama Mita, seharusnya lu bisa dong joinan sama nyokapnya. Kenapa lu nggak cari dia di sini? Kalau Anda mau menghancurkan keluarga saya, jangan kayak gini deh caranya. Anda mau tahu nggak kenapa Denny datang ke sini? Dia datang ke sini karena dia lagi mau cari kerjaan. Jadi Anda nggak usah meracuni pikiran saya bilang kalau dia lagi pergi sama cewek lain. Dan ada satu hal yang perlu Anda tahu. Denny sangat cinta sama saya, jadi dia nggak akan mungkin cinta sama cewek lain. Mita, dengar dulu. Udah cukup. Anda mungkin mengalami kegagalan dengan wanita-wanita Anda. Tapi jangan karena Anda dendam, Anda menghancurkan kehidupan orang lain dong. Mita. Udahlah. Anda nggak usah ngurusin masa depan saya ataupun keluarga saya. Lebih baik Anda mengurusi masa depan Anda sendiri. Setuju? Mita, Mita, dengar dulu, Mita. Kenapa Indah? Dia sakit? Enggak sih, Pak. Dia nggak sakit. Tapi mungkin dia inget kakaknya, entah bagaimana nasibnya di luar sana. Iya, semoga Anda nggak apa-apa. Papa sama Hari terus berusaha mencarinya. Kamu sabar ya? Oh, tidak. Berisik, berisik, nya. Tiap hari nangis. Ngapain aja sih ibunya? Lama-lama kan Ira jadi nggak betah dalam rumah. Mah,
Satu hari nanti, kalau ibunya lagi nggak ada di rumah, Ira akan mendekap bayi itu sampai mati, biar sekalian perempuan sialan itu jadi gila. Ya, Kak. Dan Kak Indah curiga ada kemungkinan yang ngambil Danda itu Asri. Mungkin dia melakukan itu supaya dia mendapatkan simpati dari Erwin. Tapi saya udah nyari, Kak. Itu nggak ada. Saya udah nyari di kamar, di mana semua penjuru rumah tuh saya udah cari, nggak ada. Saya rasa sih bukan mereka yang nyulik bayinya. Ya udah, Kakak sabar aja. Ya, kita yang penting usaha terus, mudah-mudahan nanti ketemu. Ya udah Danda, nanti Kak Indah telepon lagi ya. Ya Dan. Oke. Bye. Asri itu benar-benar licik. Dan nggak mungkin ditaruh di rumahnya karena dia tahu saya suatu waktu akan datang ke rumahnya. Lebih baik saya akan cari sendiri. Saya akan datang ke rumah Asri dan mengambil kembali Danda. Tante! Apa kabar? Tante? Aduh, alhamdulillah saya baik-baik aja, Tante. Bobby gimana? Kami sudah lama pisah. Masa? Kapan? Sudah cukup lama. Sudah lama. Aduh Mia, di negeri ini sudah terlalu banyak janda. Termasuk tante dan anak tante. Tante sarankan kalian rujuk kembali aja. Kalau untuk rujuk kembali kayaknya tidak mungkin. Saya sudah merasa tenang tanpa dia. Tante ikut simpati atas kehidupan kamu loh. Terima kasih. Tapi kamu masih muda loh Mia. Kamu masih bisa cari yang lebih srek. Sekarang kamu mau kemana lagi? Saya mau kembali ke kantor, mau meeting. Sudah ditungguin orang. Bareng sama Tante? Terima kasih banyak, Tante. Mobil saya sebelah sana. Sampai ketemu ya. Ya, bye. Bye. Hati-hati ya. Mari. Bagus. Kamu menolak kembali ke Bobby. Berarti saya punya kesempatan untuk menjadikan Bobby menantu. Anak saya pasti tidak akan menolak. Berani-beraninya kamu mengutuk rumah saya seperti itu. Mau apa kamu kesini? Seorang ibu bisa melakukan apa saja untuk menemukan anaknya kembali. Dan saya yakin anak saya ada di sini. Kembalikan anak saya. Apa maksud kamu? Kembalikan anak saya. Pergi kamu dari sini. Saya yakin anak saya di sini. Kamu jangan halangi saya. Dada!